Selamat siang, salam budi luhur. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Universitas Budi Luhur yang keren ini yang selalu menyelenggarakan seminar nasional setiap tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih pada panitia Senmi tahun ini yang sudah bekerja keras sehingga seminar nasional tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Maruji Bakpahan, salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Kali ini saya menulis artikel tentang analisa sistem penagihan jasa transponder LIS pada satelit Palapa C2 di PT Indosat Ooredoo Hutchison terbuka. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 16 September 2021, PT Indosat terbuka atau Indosat Ooredoo resmi melakukan penggabungan bisnis atau merger dengan PT Hutchison Indonesia atau sering kita sebut dengan TRI Indonesia atau TRI Indonesia ya. Merger ditandai dengan penandatanganan dari kesepakatan transaksi definitif untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi masing-masing di Indonesia yang diumumkan pada Kamis 16 September 2021. Perusahaan hasil merger akan diberi nama PT Indosat Ooredoo Hutchison terbuka atau Indosat Ooredoo Hutchison ya. Tujuan penggabungan dua perusahaan besar di bidang telekomunikasi ini agar dapat saling melengkapi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi digital yang lebih kuat. Tentu tujuan ini sangat baik gitu ya. Diharapkan perusahaan hasil merger ini akan menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. Manajemen memperkirakan pendapatan perusahaan tembus US 2 miliar per tahunnya ya. Pendapatan atau target yang cukup besar yang diharapkan oleh manajemen, maka mereka menggabungkan dua perusahaan besar ini sehingga mereka akan lebih kuat. Namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan penggabungan ini berjalan lancar dan meminimalkan kendala-kendala yang akan muncul. Seperti yang akan saya bahas dalam artikel ini, yaitu dalam penanganan sistem penagihan dan strategi collection jasa Hutchison khususnya untuk jasa-jasa satelit Palapa C2 PT Indosat Ooredoo Hutchison terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberikan solusi terbaik atas permasalahan yang timbul setelah pasca merger, terutama dalam penanganan sistem penagihan strategi collection jasa Hutchison khususnya untuk jasa-jasa satelit Palapa C2 PT Indosat Ooredoo Hutchison tersebut. Diharapkan dengan diterapkannya rekomendasi hasil analisa berdasarkan data dan fakta yang terjadi di divisi CRO Finance, Billing and Collection, maka semua permasalahan penagihan dan collection yang sudah atau akan terjadi dapat diatasi dengan baik sehingga tidak mengganggu pendapatan dari perusahaan gabungan yang besar ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisa persoalan potensial atau APP. Teknik analisa persoalan potensial didasarkan pada gagasan bertindak sebelum kejadian terjadi
Ya, tujuannya untuk mencegah timbulnya persoalan sebelum persoalan itu menjadi besar, sebelum persoalan itu muncul, ya. Sehingga teknik analisa persoalan potensial ini sangat efisien, ya, daripada memecahkan persoalan yang akan timbul dan dibiarkan berkembang. Teknik APP terdiri dari langkah-langkah yang dapat disusun dalam bentuk suatu urutan logis, ya. Jadi teknik APP ini menerapkan urutan-urutan atau langkah-langkah yang logis yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang mungkin timbul akibat suatu keputusan, apalagi itu keputusan yang cukup besar, maka perlu kita membuat suatu analisa, ya, persoalan-persoalan yang akan timbul sehingga persoalan itu tidak berkembang, bisa kita antisipasi sebelumnya. Teknik APP memang masih perlu pengembangan, tetapi sangat efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Teknik APP terdiri dari langkah-langkah yang dapat disusun dalam bentuk suatu urutan logis, yaitu 1. Menentukan langkah-langkah kritis, ya, mengantisipasi persoalan potensial. Ya, ini sangat penting sekali. Jadi kita bisa mengantisipasi persoalan-persoalan potensial yang kemungkinan akan timbul, ya, saat suatu keputusan itu kita lakukan, ya. Langkah ketiga, meramalkan sebab akibat. Apa kira-kira sebab dan akibatnya dari keputusan yang akan kita ambil tersebut, ya. Langkah keempat, menyiapkan tindakan preventif dan protektif. Jadi kita sebelumnya menyiapkan tindakan apa preventif dan apa protektifnya. Protektif itu apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi persoalan tersebut. Dan 5, merencanakan sistem informasi. Jadi kita nanti akan siapkan sistem informasi tentang hal-hal apa kira-kira yang mungkin terjadi dan apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang kemungkinan muncul tersebut, ya. Metode analisa persoalan potensial APP masih perlu pengembangan untuk benefit sistem, namun cukup untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan muncul dengan efektif. Berdasarkan analisa dan fakta yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlunya dibuat suatu sistem penagihan jasa-jasa satelit Palapa C2 yang dapat diandalkan, di mana dengan sistem ini penagihan dapat dilakukan secara otomatis dan kesalahan yang mungkin terjadi karena human error dapat dihilangkan. Dalam pembuatan strategi collection juga perlu dibuat pertimbangan berbagai aspek, antara lain segi bisnis, segi cost and benefit. Oleh karena itu, penting sekali dibuat analisa persoalan potensial APP terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan, khususnya, ya, dalam hal penagihan dan billing yang akan terjadi atas penggabungan dua perusahaan yang berbeda sistem penagihannya, yaitu penagihan dari PT Indosat Uridu dan penagihan atau sistem penagihan dari Hutchison atau TRI yang kita sebut di Indonesia. Karena masing-masing sistem billing ini berbeda, maka kita perlu mengantisipasi agar billing berjalan dengan lancar dan penghasilan dari perusahaan gabungan ini bisa terjamin dengan baik. Ya, sebenarnya banyak sekali yang mungkin saya ingin kemukakan di sini, tapi karena keterbatasan waktu yang hanya diberikan 10 menit buat saya, maka saya tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci lagi. Tetapi intinya adalah bahwa metode analisa persoalan potensial sangat efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Disitulah kita nanti akan membahas lebih
dalam lagi, lebih detail lagi. Terima kasih, salam budi luhur. Sukses buat kita semua.